berdasarkan hasil penelusuran aset ya, yang dilakukan oleh para penyidik pada jajaran Jampitsus, diperoleh informasi bahwa pesawat terbang yang tersebar luas di media sosial bersama dengan tersangka HM itu adalah pesawat jenis Challenger 605 dengan nomor register T7 IDR yang terdaftar di San Marino milik Regal Matters Ltd. Nah, yang pengoperasionalannya itu dikerjasamakan dengan PT Express Transportasi Antar Benua dalam kurun waktu 2019-2022. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa berdasarkan manifest ya, pada tanggal 5 Januari 2020 bahwa tersangka HM benar pernah menggunakan pesawat tersebut dalam kapasitas sebagai penumpang dari Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta ya, ke Hong Kong. Dan tersangka HM tercatat pernah melakukan 32 kali perjalanan berdasarkan manifest yang ada. Nah, berikutnya juga diketahui bahwa penerbangan terakhir pesawat tersebut sebelum jangka waktu kerjasama berakhir ya, tahun 2022 itu dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta ke Bandar Udara Seletar di Singapura. Nah, jadi yang perlu kami sampaikan bahwa apa yang sekarang sedang beredar di media sosial yang menduga bahwa yang bersangkutan sebagai pemilik dari pesawat terbang tersebut berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyidik pada jajaran Jampitsus, ternyata pesawat tersebut terdaftar bukan atas nama yang bersangkutan dan juga tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menyewa pesawat itu. Justru yang ada adalah dari berbagai manifest yang diperoleh bahwa yang bersangkutan pernah ya, menggunakan pesawat tersebut statusnya sebagai penumpang. Nah, namun hingga kini tentu penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap kebenaran informasi ini, ya. Tetapi tentu kita sampai saat ini memiliki data informasi itu, maka informasi itu yang akan kita pegang sampai ada informasi lain barangkali ya. Jadi penyidik meyakini dengan hasil penelusuran aset yang dilakukan bahwa pesawat itu bukan atas nama tersangka. Saya kira begitu. Pak, untuk lanjut Pak, berarti untuk pesawatnya sendiri berada di Indonesia itu sejak kapan dan sampai kapan nih Pak? Yang pasti bahwa pesawat itu dikerjasamakan, jadi pengoperasionalannya itu dilakukan oleh PT itu tadi, ya, Express Transportasi Antar Benua. Nah itu, ya, itu data yang ada di kita dan itu kerjasamanya 2019 sampai 2022. Nah, itu. Pak, untuk sampai hari ini Kejagung sudah menyita aset dari Arfin Muiz apa aja Pak, dan totalnya berapa? Nah, dari tersangka HM dan termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan yang bersangkutan, ya, penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa unit mobil mewah. Ya, kami catat di sini ada 1 unit mobil Mercedes-Benz, ada 2 unit mobil Ferrari tipe 458 spesial, ada 1 unit mobil Lexus ya, RX 300, ada 1 unit Toyota Velfire, ada 1 unit Mini Cooper, dan ada 1 unit Rolls Royce. Ya, ini yang sampai sekarang telah disita oleh penyidik. Ya. Namun penyidik masih terus ya melakukan pendalaman terhadap berbagai informasi yang manakala masih ada ya
dan akan terus dilakukan penelitian terhadap itu. Terkait tempat tinggal Sandra Dewi dan HM sendiri itu seperti apa Pak? Nah, kelanjutannya itu tadi yang kita sebutkan bahwa penyidik tentu tidak berhenti pada apa yang sudah disita. Tetapi ingat bahwa kalau sudah disita tentu ada ada aspek hukum yang memastikan bahwa itu patut disita. Sedangkan yang lain tentu penyidik masih melakukan pendalaman terhadap informasi. Pak, untuk pelimpahan berkas sendiri Pak terhadap si HM. Nah sekarang itu yang kami sampaikan bahwa penyidik sedang fokus untuk melakukan pemberkasan dan penyempurnaannya. Ya, jadi kalau kita lihat perkembangannya sekarang, penyidik belum lagi memanggil berbagai pihak. Kenapa? Karena fokus terhadap penyempurnaan itu. Karena beberapa perkara, beberapa tersangka itu berkas perkaranya sudah dilimpah ke penuntutan tahap 2. Jadi masih ada 9 perkara atau 9 tersangka yang berkas perkaranya masih ada di penyidik. Jadi sekarang penyidik masih terus berupaya dengan cepat supaya berkas perkara ini sempurna, dan mudah-mudahan seperti yang kita harapkan di bulan ini bisa dilimpahkan ke penuntut umum. Untuk SD sendiri apakah nanti dipanggil lagi sebagai saksi atau seperti apa Pak? Nah itu yang kita sebutkan tadi, kalau misalnya nanti berkas perkara ini sudah dianggap cukup, ya tentu tidak. Jadi itu tergantung kebutuhan penyidikan. Nah, jadi penyidik sekarang sedang mempersiapkan berkas perkaranya, penyempurnaannya, lalu nanti dicek lagi, diteliti. Kalau ternyata memang masih dibutuhkan keterangan-keterangan dari berbagai pihak, bukan hanya dari SD, ya itu akan diminta. Tapi ketika misalnya ternyata bahwa berkas perkara itu sudah sempurna, sudah dianggap cukup, maka itu akan dilimpahkan ke penuntutan. Terkait banyak juga pencekalan terhadap SD nih Pak, untuk segera proses lebih lanjut nih Pak. Mungkin Bapak sendiri seperti apa? Statusnya kan masih saksi. Iya. Banyak pencekalannya Pak. Pencekalan untuk SD sendiri. Nah, pencekalan itu kan dimungkinkan ketika ada indikasi itu, ya. Jadi kita kan penyidik kan nggak boleh gegabah dong, ya. Ketika ada indikasi. Nah, itu yang saya sebut bahwa dari sisi kebutuhan penyidikan, bahwa penyidik merasa itu belum layak untuk dilakukan itu. Oke Pak. Oke. Ya. Pak, Terima kasih ya. Antam Pak, yang logo